Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mams, apa kabarnya? Semoga Mams semua diberikan kelapangan hati, kemudahan rezeki, dan selalu bahagia ya Mams. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kali ini aku mau bikin pempek lenjer dari bahan ikan giling, ikan gabus ya, Mams. Di sini aku udah siapin ikan giling gabus ya. Ikan gabus kecil sebanyak setengah kilo. Kemudian ini adalah larutan bumbunya ya. Terdiri dari garam 1 sendok makan, terus aku pakai penyedap, aku pakai masako di sini ya, 1 sendok makan sama gula pasir 1 sendok makan. 1 sendok makannya agak penuh ya Mams, jadi semua itu aku masukin dalam 1 gelas ini ya, diaduk-aduk sampai larut. Ini kita sisihkan dulu. Kemudian ada air biasa ya, nggak perlu air dingin, nggak perlu air hangat, air biasa aja sebanyak 200 ml. Kemudian aku ada telur 1 butir, kemudian ada sagu, ini pakai sagu tani ya Mams. Kenapa aku pilih sagu tani? Nanti karena hasil pempeknya tuh lebih putih ya. Ini sebanyak 400 gram. Nah, nanti kita perlu juga sedikit air ya untuk merebusnya ya Mams. Jadi air ini bisa kita rebus di panci ya, sambil kita juga prepare nyiapin ikan dan adonan pempeknya ya. Oke Mam, siapin wadah, kemudian masukkan 1 butir telur. Ini masukin semuanya ya, kuning sama putihnya masukin. Kemudian ini masukkan air, ini 200 ml tadi ya. Air biasa, bukan air hangat, bukan air dingin, bebas aja air biasa, boleh ya. Sama ini aku masukkan sedikit aja minyak, kurang lebih mungkin 1 sendok makan aja ya Mams. Ini supaya nanti tekstur adonan pempeknya itu nggak keras ya. Nah, ini mulai kita mau mixer adonan. Nah, di sini mixernya boleh agak lama, Mams. Kita mau pastikan semuanya terlarut ya. Sama kadang kalau ikan giling itu dia nggak bener-bener halus ya, Mams. Kadang ada beberapa serat yang dia tuh nggak kegiling, makanya ini perlu banget kita adon gitu ya, supaya menyatu antara air dan ikan gilingnya gitu. Nah, untuk takaran air sebenarnya menyesuaikan dengan ikan giling yang kita beli ya Mams. Ada ikan giling itu yang sifatnya airnya tuh lebih banyak gitu ya. Ada ikan giling itu yang dia bener-bener kering gitu kan Mams. Jadi sesuaikan lagi dengan ikan giling yang kalian punya ya. Oke, ini alhamdulillah udah selesai ya. Ini udah tercampur ya, tercampur merata. Kemudian ini aku mau pastiin lagi pakai spatula ya, Mams. Jangan pakai tangan, kalau bisa pakai spatula aja atau enggak pakai sendok kayu juga boleh ya, Mams. Nah, kemudian kita mau prepare masukkan bumbu tadi. Ini ada 1 sendok makan gula halus, 1 sendok makan garam, sama 1 bungkus masako. Aku pakai masako ya. Kita tuang semuanya ke dalam adonan. Nah, ini dipakai semua ya Mams. Kemudian kita lanjut mau mixer lagi. Nah, di sini proses mixer itu nggak terlalu lama ya Mams. Cukup dia sampai nanti teksturnya tuh agak mengental ya, karena pengaruh dari garam. Makanya garam itu dimasukinya belakangan gitu ya, jangan di bagian awal tadi. Nah, ini aku matiin sebentar mixernya. Aku mau make sure dulu semua ikan gilingnya ini tercampur rata dulu. Nanti aku mau mixer ulang ya. Tapi benar-benar di sini jangan lama ya, Mams. Cukup sebentar aja sampai dia nanti agak mengental ya. Oh ya Mams, di video sebelumnya itu aku udah pernah share juga resep bikin pempek dan tekwan, tapi nggak sama cuko ya. Jadi di video kali ini aku bakal share video itu plus sama cuko pempeknya nih. Kalian wajib tonton sampai selesai ya Mams. Oke, ini udah ya Mams. Nanti tekstur adonannya ini lebih mengental. Ini udah selesai. Kemudian aku mau masukkan 400 gram sagu tani ya, tepung tapioka. Di sini aku masukinnya sedikit-sedikit dulu Mams. Aku masukin 1/3 dulu. Aku masukin. Nah, ini teknik mengaduk dari adonan pempek ini penting banget Mams. Jadi kita aduk kayak gini ya. Ambil adonan, balik masukin. Ambil masukin kayak gini ya. Ambil masukin. Cukup kita yang memutar baskom ya Mams. Kita putar baskomnya, kemudian spatula masukin kayak gini. Tuh, ya. Bisa dilihat di video ya Mams kayak gini. Tuh. Tangan kiri kita yang muter baskomnya. Nah, kayak gini ya.
teknik mengadon pempek. Nah, kemudian kita bisa masukin lagi sepertiga lagi ya Mams. Ini yang kedua, kita masukin lagi. Masih sama nih, aku ulang lagi ya Mams teknik mengaduknya. Jadi kita baskomnya kita geser pakai tangan kiri. Tuh, kayak gini ya. Nih, seperti ini ya Mams. Usahakan pakai sendok kayu aja ya, jangan usah pakai tangan, pakai sendok kayu atau enggak pakai spatula kayak aku ya Mams. Nah, pilihan sagu sebenarnya bebas sih ya mereknya Mams. Sebenarnya bebas, cuman sekarang aku prefer makainya sagu tani karena lebih putih aja hasilnya. Merek lain sebenarnya banyak ya Mams. Jadi sesuaikan aja sama stok kalian di rumah. Mau coba merek lain, coba aja boleh, nggak masalah ya. Nah, ini adonan yang terakhir, tepung yang terakhir kita masukin. Jadi ini jenis pempek yang masih kerasa ikannya ya Mams. Jadi perbandingan ikan dan sagunya itu lebih banyak ikan. Jadi ini pempeknya premium ya. Bukan pempek yang kebanyakan sagunya, jadi ikannya tuh masih kerasa dan emang ini sedep banget Mams. Tonton terus ya. Nah, ini alhamdulillah udah selesai nih, nggak ada lagi adonannya tuh yang lengket ya. Nih, ini udah mau selesai. Tuh, kayak gitu aja Mams cara aduknya tuh ya. Aduk, masukin. Nanti tangan kiri kita puter-puter kayak gini ya. BTW makasih banget yang udah klik video ini Mams. Aku ucapin makasih banget. Dan jika nanti video ini bermanfaat buat teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya Mams ya. Makasih Mams sebelumnya. Oke, ini air yang udah aku spill di awal tadi Mams. Kita udah panaskan airnya ya. Ini udah dikasih minyak juga airnya supaya nanti pempeknya itu nggak saling lengket ya Mams. Kita kasih minyak sedikit aja di pancinya. Nah, ini kemudian kita mulai membuat pempek. Di sini aku buat pempek lenjer kecil ya. Kita taruh di talenan itu tepung tapioka ini sebagai pembalur aja ya Mams, bukan kita masukin lagi ke dalam adonan di baskom tadi ya, cukup sebagai pembalur doang. Nah, ini kita balur juga tangan kita, pastikan semuanya bersih ya Mams ya. Kemudian kita balur tangan, kita ambil 1 sendok aja nih adonan pempeknya ya. Kemudian kita mulai ngebentuknya. Di sini aku pakai tepung yang tadi juga, tepung sagu ya. Terus, nah kita bulat-bulat kayak gini Mams, bisa dilihat di video ya. Nah, kemudian kita bulat-bulatin juga di talenan nih kayak gini aja Mams. Adonannya lembek gak apa-apa ya, emang kayak gini ya Mams ya. Jadi kita atur-atur aja supaya nanti dia kebentuk dan cantik ya. Kalau udah mulus cantik, ini udah selesai Mams, bisa kita ambil kayak gini. Tuh ya, ini udah selesai, udah mulus, sudah bagus bentuknya. Nah, kita mulai masukin ke dalam panci. Panci nggak mesti harus mendidih ya Mams, boleh panci anget udah dipanasin kayak gini belum mendidih nggak apa-apa, masukin aja boleh ya. Nah, ini kita masukin lagi, aku contohin lagi ya Mams ya cara ngelenjer ya kalau bahasa Palembangnya, cara ngelenjer pempek. Nah, ini kita ini dulu adon dulu di tangan, kemudian kita giling-giling di talenan ya. Kalau tangan udah mulai lengket lagi, balur lagi di tepung ya Mams tangan kalian. Nah, ini kayak gini aja. Kemudian kalau udah rapi, udah cantik, nah ini tinggal kita ambil kayak gini. Tuh ya, ini pempek lenjer kecil udah selesai. Langsung kita masukin ke dalam panci kayak tadi lagi. Tuh ya kan. Nanti dia akan berada di dasar. Nanti kalau udah mateng dia posisinya kayak gini nih. Dia akan mengapung seperti ini. Nanti aku biarin dulu dia mengapung sampai nanti kalau udah agak penuhan baru kita saring ya Mams. Dari adonan pempek yang sama ini kalian bisa bikin pempek telok, bisa bikin tekwan, bisa bikin pempek keriting juga ya Mams. Tapi di sini aku cuma bikin pempek lenjer dulu gitu ya. Biar nanti videonya lebih rapi aja. Nanti bakal aku share teknik buat video yang lain ya. Coba komen Mams pada mau nggak nih aku nanti buat pempek jenis lain ya. Oke Mams, ini wanginya udah semeriwing banget ya Mams, wanginya udah enak. Nah, ini udah mateng ya, kalau udah mengapung berarti udah mateng. Boleh kita saring kayak gini, udah bisa pindahin ke wadah. Masya Allah, ini jadinya segambreng ya Mams, setengah kilo
setengah kilo ikan giling itu jadinya banyak banget ya. Bisa buat stok teman-teman di kulkas, di freezer, nanti tinggal goreng doang nih. Tinggal sedikit ini, nanti aku mau habisin, sisanya mau aku selesaikan semua. Nah ini dia mams ya, penampakan yang udah selesai. Sekarang aku mau lanjut bikin cuko ya. Catatan penting untuk membuat cuko itu adalah di gulo batok ini ya mams ya. Gulo batok ini aku pakai setengah kilo, kemudian aku pakai juga 1 bonggol bawang putih, ini ada 100 gram asam jawa ya. Kemudian ada 1 genggam cabai rawit hijau ya. Aku prefer pakai ini ya mams, bukan cabai setan ya, bukan. Nah ini kemudian ada air 300 ml ya. Sama nanti ada setengah gelas atau 150 ml untuk mencampur si asam jawa. Nah ini penampakan dari gula batok ini ya mams. Pastikan gula batok ini yang memang asli Palembang ya mams ya, karena kalau gula biasa itu nanti hasil cukonya tuh nggak hitam ya. Jadi gula batok ini membuat si cukonya itu hitam bagus warnanya. Nah kayak gini. Si gula batoknya nggak usah diiris-iris, nggak apa-apa ya mams ya. Itu aku masukin dalam panci, kemudian aku masukin juga 1 gelas air 300 ml itu masukin aja ke dalam panci, dibiarkan, gak usah hidupin kompor dulu. Kemudian aku mau lanjut siapin cabai ini. Nah ini cabai hijau ya, cabai cuko ini pakai cabai rawit hijau ya. Kemudian 1 bonggol bawang putih ini masukin semua mams, kita giling. Nah aku pakai cobek aja, bagi teman-teman yang mau pakai blender boleh banget ya, nggak ada masalahnya sama sekali. Kemudian kasih sedikit garam aja supaya untuk penambah rasa doang ya mams. Nah di sini aku nggak pakai ebi ya, jadi ada beberapa resep itu cuko Palembang pakai ebi. Di sini aku nggak pakai ebi, tapi masya Allah ini rasanya cukup mantep banget, kental, kuahnya kental, pedasnya pas menurutku ya. Jadi kalau kalian mau tambah lebih pedas lagi itu kalian bisa tambahin aja sesuai selera ya mams ya. Nah ini menurutku aku tipe selera yang cuko ini cukup pedas manis juga gitu, jadi nggak yang pedas banget tuh enggak, jadi masih bisa dihirup ya, hirup-hirup cuko gitu kan. Nah ini asam jawa ini aku pakai 150 ml air untuk mencampur si asam jawanya ya. Kemudian kita saring kayak gini, kita peres-peres asam jawanya supaya sisa sari-sari asam jawanya itu masih masuk ke dalam cuko. Nah ini cukonya tadi udah agak mau mendidih ya, udah panas, nggak apa-apa kita masukin. Nah ini posisinya udah hidup ya mams kompornya. Nah kemudian biarin dulu sampai dia agak mendidih. Nah kemudian aku mau prepare masukkan ini ya, sambal sama bawang putih yang udah kita giling tadi mams. Nah masukkan ke dalam panci ya, terus aduk-aduk sebentar aja. Kemudian nanti tunggu sampai dia mendidih dulu ya mams ya, tunggu mendidih. Nah ini aku mau rata-ratain dulu. Nah itu si gula batoknya itu masih menggumpal ya, nggak apa-apa. Nah ini kita udah mulai mendidih, kita tutup dulu mams. Ini aku tutup pancinya, terus aku matiin kompor, diamkan selama setengah jam aja. Nah kemudian kita buka pancinya, alhamdulillah nih si gula batoknya udah mencair ya mams. Kemudian kita bisa hidupin kompor. Nah di sini aku masukkan 2 sendok makan gula ya. Ini sesuai selera aja mams. Kalau mau masukin 1 sendok makan gula boleh, atau yang nggak mau dicampur gula juga nggak apa-apa. Di sini gula itu sebagai penetral aja ya mams ya. Jadi aku masukin 2 sendok tuh karena aku juga cukonya tuh mau agak manisnya juga. Jadi aku tambahin 2 sendok. Nah ini nanti tergantung selera ya mams. Kalau mau 1 sendok makan aja boleh ya, gitu, untuk penetral aja ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat tuh warna cukonya itu bener-bener hitam pekat ya. Di sini karena gula batok yang kita pakai itu gula yang hitam ya mams ya, bukan gula Jawa atau gula yang rentengan kayak gitu, bukan. Nah di sini teksturnya hitam. Terus cabai-cabai dan bawang putih yang di bawahnya itu nggak apa-apa mams, kalau aku biarin aja. Nih ada yang prefer disaring, terserah ya sesuai selera, tapi kalau aku
Aku biarin aja itu masuk ke dalam botol, nanti kita packing dalam botol, masukkan dalam botol, tunggu dia dingin dulu. Jadi si cabai dan sebagainya ini tetap aku masukin ke dalam botolnya. Nah, nanti untuk penyimpanan kalian bisa simpan di kulkas, tapi ini pastiin dingin dulu ya Mams ya. Pastiin cukonya dingin, kemudian kita masukkan ke dalam botol yang kedap gitu kan ya. Nanti bisa kita masukin kulkas di bawah, nggak apa-apa, di kulkas bawah itu tahan bisa sampai berbulan-bulan Mams, kayak gini. Tuh, tahan sampai bulanan. Ini aku lapisin plastik lagi supaya dia kedap. Nanti kalau kalian mau makan, nanti tinggal dibuka aja, terus tutup lagi plastik kayak gini. Nah, oke Mam, segini dulu video dari aku. Semoga video pempek dan cuko ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya Mam. Terima kasih.